Selamat malam segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan salam sehat. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari kita menyiapkan waktu kita sejenak untuk menghadap Tuhan di dalam ibadah melalui program Sabda dan Doa. Mari kita mendengarkan pujian ini untuk memuji, memuliakan Tuhan. Satu bagian firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelum saya baca untuk Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga.
pada malam hari ini. Satu sukacita boleh kami alami karena Tuhan sudah menuntun menyertai kami dalam sepanjang hari sampai saat ini. Dan sebelum kami beristirahat pada malam hari ini, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu akan membacakan firman ini. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami sekalian, sehingga firman ini boleh kami pahami dan menjadi kekuatan pengharapan dan landasan yang kokoh di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-39 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa panahnya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja Kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya memperebutkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang apakah yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamu lah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulan-Mu. Aku remuk karena serangan tangan-Mu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahan, dan menghancurkan keelokannya sama seperti ngengat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandangan-Mu daripadaku, supaya aku bersukacita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Demikian firman Tuhan. Segenap jemaat, berbahagialah kita jika firman ini menjadi kekuatan kita. Pujian kita ini mengaminkan kebenaran firman Tuhan. Menyaksikan kasih setiamu, tenanglah hatiku. Merasakan kehadiran-Mu, kuatlah imanku. Kau Bapa yang selalu menggendongku, sahabat yang selalu mendukungku, saudara dalam kesulitan.
Ibu Bapa, segenap saudara yang dikasihi Tuhan. Dari firman yang telah kita baca, memberikan kita satu perenungan untuk kita renungkan pada malam hari ini. Tolonglah aku, tunduina. Ibu Bapa, segenap jemaat yang dikasihi Tuhan. Ungkapan tolong seringkali kita dengarkan, bahkan ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Entah itu saat orang lain kesulitan, atau kita yang mengalami kesulitan. Ungkapan tersebut diungkapkan dengan maksud agar orang lain dapat membantu serta menolong kita. Hal tersebut kita lakukan karena kita sendiri tidak bisa melakukan atau melaluinya, sehingga kita berkata, tolong. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Demikian pula yang dilakukan oleh Daud saat mengalami kesulitan. Hal tersebut karena musuh-musuh sementara mengintai mereka, bahkan kesedihan karena ditinggal oleh salah seorang sahabatnya. Daud menjadi gundah, sedih dan bingung. Bagaimana mengatasi pergumulan tersebut? Daud mencoba untuk diam dan menenangkan diri sendiri dengan harapan akan memperoleh ketenangan dan ada jalan keluar. Tetapi pergumulan itu tetap tidak bisa dilaluinya dan hatinya tetap bergumul. Akhirnya Daud kembali sadar bahwa dirinya tidak dapat menyelesaikan dan melewati pergumulan itu seorang diri. Ia membutuhkan pertolongan dari pihak lain yang dapat menolongnya. Karena itulah Daud berseru minta tolong kepada Allah yang Maha Kasih. Ia percaya bahwa jika ia datang pada Tuhan, kasih karunia Allah, maka Daud akan memperoleh pertolongan daripada Tuhan. Demikian pula dengan kita semua saat menghadapi pergumulan dan persoalan kehidupan. Kita tidak akan mampu melewatinya sendiri. Kita tidak akan bisa mengandalkan diri kita. Hanyalah kesia-siaan karena kita tidak mampu. Kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menolong. Karena itu, dalam menjalani seluruh kehidupan dengan berbagai masalah, dengan berbagai pergumulan hidup, kita senantiasa berseru tolong kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Dia pasti mendengar dan menolong kita di dalam menjalani hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini kita akan berdoa. Kita akan menaikkan syukur kita menaikkan kerinduan-kerinduan kita berdoa. Malam ini ya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami tidak mampu dalam menyelesaikan setiap pergumulan dan persoalan hidup kami tanpa campur tangan daripada Tuhan. Olehnya itu firman Tuhan meneguhkan kami bahwa kami harus berteriak minta tolong kepadamu ya Allah Bapa di sorga. Karena hanya dengan pertolongan Tuhan kami mampu untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Malam ini ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama dengan Bapak Amos Wengkau, Ibu Helena Pakan, Ibu Cikita Reski Oktaviani, Ibu Kristiani Litan Ramang, anak Melvin Marpelaus Seru, yang Tuhan sudah boleh tambahkan umur, boleh perjumpakan dengan hari ulang tahun kelahiran mereka, sehingga mereka boleh bersukacita pada saat ini. Dan kami serahkan seluruh ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami dalam menjalani 1 tahun kehidupan ke depan. Juga ya Tuhan,
Kami berdoa untuk segenap jemaat-Mu dalam segala aktivitas, dalam segala kehidupan dan rencana-rencana, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan anak-anak kami ya Tuhan, yang sementara merenda masa depan melalui bangku sekolah, dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi, kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga boleh berkomitmen dalam mengangkat tugas pelayanan. Malam ini juga Tuhan kami berdoa bersama dengan Bapak Petrus Alexander. Kami berdoa untuk kakek dan nenek Dean dalam pekerjaan dan kehidupan setiap hari. Tuhan senantiasa topang tuntun. Bahkan kakek Dean dalam menjalani kehidupan secara khusus saat ini ya Tuhan, mereka berobat jalan dalam masa-masa pemulihan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Anak-anak mereka dalam pekerjaan dan dalam keluarga mereka masing-masing. Bahkan cucu-cucu dalam pendidikan dan dalam pertumbuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan kami berdoa secara khusus untuk Citra yang dalam pekerjaan di Eropa. Kiranya Tuhan senantiasa topang tuntun. Bahkan seluruh rumpun keluarga dari Bapak Petrus Alexander kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Malam ini juga Tuhan, kami datang bersyukur bersama dengan Nenek Kevin yang Tuhan sedang topang tuntun dan mereka boleh mengalami pengobatan di Makassar dan puji Tuhan mereka telah kembali dan kami sudah bersama-sama di Karambe Rantepao. Mereka sudah dalam keadaan sehat dan ini semua oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Dan kami menyerahkan orang tua kami, Nenek Kevin sekeluarga ke dalam tangan kuasa-Mu. Topangan tuntunan Tuhan mereka boleh alami dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk Mama Kevin yang saat ini masih dalam pemulihan di Makassar, Bapak Frederick Pase, Nenek Epan, Bapak Yakin Tandirerung, Nenek Doan, Bapak Markus Basang, Nenek Reski di Batan, Nenek Epa, Nenek Sentia, Nenek Padang, Nenek Gerdi, Bapak Mendila Pong Padati, Nenek Naya di Getengan, Nenek Mendo di Nanggala, Nenek Gesa di Buntu Datu, Nenek Dodo, Bapak Bagas, Nenek Rizka, Nenek Andri, Nenek Ines, Bapak Samuel Lame Taruk, Nenek Paleri, Ibu Berta, Nenek Epan perempuan yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Laki Padada, Nenek Perdi yang ada di Laabo, Bapak Samuel B. Pelamba yang ada di Makassar dan rencana akan mengalami operasi, kiranya Tuhan akan melancarkan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan akan menopang, memberkati sehingga perawatan yang mereka boleh alami baik di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing dapat memulihkan dan juga menyembuhkan penyakit daripada orang tua kami ini. Demikian juga ya Tuhan kami berdoa untuk beberapa saudara kami, jemaat-Mu yang sementara bergumul oleh karena orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Kami berdoa untuk keluarga Bapak El Katandi, di mana orang tua kami Nenek Ronald Tuhan telah panggil. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Nenek Anto yang ada di Rantepao dan rencana mungkin hari Kamis akan dimulai upacara pemakaman dan hari Jumat akan dimakamkan. Demikian juga dengan keluarga besar Bapak Andarias Koti Tola Abi yang jenazahnya sudah ada di Tongkonan Tok Nangka dan rencana-rencana keluarga kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga bersyukur bersama dengan Ibu Helena Pakan di mana kemarin telah selesai memakamkan ibunda terkasih di Pasele. Semua ini kami boleh aminkan oleh kasih dan anugerah daripada Tuhan. Bangsa dan negara kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan senantiasa topang tuntun, sehingga boleh menjadi alat berkat bagi kami. Vaksinasi yang sementara berlangsung Tuhan berkati. Malam ini kami akan beristirahat. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dan Tuhan akan memberkati dan Tuhan akan membangunkan kami besok untuk menghadapi hari yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita. Selamat malam, salam sehat, selamat beristirahat.